Legend of the Great Sage. Chapter 226. Li Qingshan berkata, tidak masalah. Zijian, karena temanmu sudah datang, aku tidak perlu khawatir lagi. Masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan, jadi aku akan pergi dulu. Aku akan memberitahu ayahmu bahwa kamu sudah aman dan sehat. Itu benar. Sebelum mereka berdua bisa menjawab, Li Qingshan melangkah pergi, menghilang ke kerumunan dalam sekejap mata. Hua Chenglu masih muda, tapi dia jauh lebih teliti daripada Yu Zijian. Jika dia melakukan terlalu banyak kontak dengannya, dia mungkin akan mengetahui penyamarannya. Hua Chenglu bergumam, Zijian, orang itu kasar sekali. Apakah dia benar-benar membantumu karena kebaikan? Meski begitu, punggungnya tampak sedikit familiar. Petik 2. Itu karena Niu Juxia sangat ramah. Kenapa dia punya niat buruk? Yu Zijian buru-buru membela Li Qingshan. Hua Chenglu menggelengkan kepalanya. Kamu masih muda dan bodoh. Berhati-hatilah, atau kamu akan dijual. Kamu masih harus mengkhawatirkannya. Kaulah yang muda dan cuek. Niu Juxia adalah orang baik, jadi mengapa dia menyakitiku? Yu Zijian membelalakkan matanya. Lupakan saja, aku tidak bisa membujukmu sebaliknya. Hua Chenglu berbalik dan pergi. Yu Zijian bertanya dengan tergesa-gesa, Oi, kamu mau kemana? Hua Chenglu mengangkat dagunya dan menunjuk ke gunung terdekat. Gunung Greenfin, tentu saja. Li Qingshan kembali ke istana Proud Sword. Yu Sukuang sudah tidak ada lagi, keluar untuk mengambil makanan dan minuman. Li Qingshan memikirkan bagaimana Yu Zijian akan segera kembali, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia berkelana jauh di bawah tanah dari istana di luar kota. Dia akrab dengan area ini seperti halnya dengan taman belakangnya sendiri. Dia mengenal setiap iblis di sini. Sekarang dia telah berubah menjadi wujud iblis aslinya, dia tidak perlu khawatir iblis manapun yang cukup buta untuk menyerangnya. Sebaliknya, ada beberapa orang yang cukup bijaksana untuk keluar dan menyapanya, pemimpin, Anda kembali. Li Qingshan mengangguk sedikit dengan tegas, menjaga martabatnya sebagai seorang pemimpin. Namun, dia berpikir dalam hati, banyak dari orang-orang ini yang akan kehilangan nyawa karena inti daemon di tubuh mereka. Salah siapa itu? Jika dia masih manusia, dia mungkin tidak akan mempertimbangkan masalah seperti itu. Dia akan membunuh iblis dan memburu inti iblis sebagai hal yang biasa. Tetapi ketika tubuhnya berubah menjadi iblis, dia menerima bantuan iblis, dan menjadi teman dan pemimpin iblis, pikirannya juga berangsur-angsur berubah. Melewati gua yang dalam dan tenang, mereka berjalan untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Cahaya biru berkelap-kelip di kegelapan tak berujung, seperti satu-satunya bintang terang di langit malam yang gelap gulita. Li Qingshan seperti seorang pengembara yang akhirnya kembali ke rumah. Ekspresi lega muncul di wajahnya saat dia mempercepat langkahnya. Bahkan sebelum dia memasuki gua, dia mendengar suara dengkuran yang menggetarkan surga. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Kamu bajingan, aku benar-benar telah mengetahui dirimu. Tidak perlu berhibernasi, sama seperti tidak perlu menjadi vegetarian. Namun, dia tetap mempertahankan naluri primitifnya. Mungkin karena dia tidak merasakan bahaya apapun, Millipede membalikkan badannya ke platform batu dan tidak bangun. Tidurlah lebih lama jika Anda bisa. Li Qingshan tidak membangunkannya. Dia duduk di tepi platform batu, punggungnya menempel pada batu yang dingin. Merasakan riak cahaya spiritual, dia perlahan memasuki kondisi meditasi. N kecil mengeluarkan buku segalanya dan membacanya dengan cermat. Betapapun kayanya informasi dalam buku itu, tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan reaksi pikiran manusia. Kitab segalanya. Dalam kegelapan, kupu-kupu biru mengepakkan sayapnya jutaan kali, dan 1 bulan berlalu dengan tenang. Tiba-tiba, hembusan angin menderu-deru menyapu gua yang sunyi itu. Kupu-kupu itu beterbangan, dan lautan bunga bergoyang. Di akhir hembusan angin, Li Qingshan menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Melihat ke dalam pada tubuhnya, dia mengungkapkan senyuman puas. Dia telah mengubah semua ki sejati di tubuhnya menjadi ki sejati air gui. Pada saat yang sama, dia telah membuka meridian dan mencapai lapisan keempat pemurnian ki. Ki sejatinya sangat kuat. Dia mengeluarkan kaligrafi pedang kursif dan memasukkannya dengan ki asli. Pedang ki ditembakkan, diam-diam menembus dinding batu. Seekor kupu-kupu biru beterbangan di udara sejenak, lalu tiba-tiba terbelah menjadi 2. Kekuatan semacam ini akan mampu membunuh praktisi ki lapisan ke-6 atau ke-7 secara instan. Bahkan praktisi ki lapisan ke-9 akan berada dalam bahaya besar. Jika dia benar-benar bisa mengembalikan kaligrafi pedang kursif ke keadaan semula, dia menantikan untuk melihat seberapa kuatnya. Menghitung waktunya, sudah waktunya menghadiri pelelangan. N kecil sudah berinisiatif berdiri di keranjang bambu. Li Qingshan berkata, kamu tetap di sini kali ini. Cukup merepotkan bagiku untuk membawa keranjang bambu besar sepanjang waktu, terutama karena terlalu mencolok. Praktisi ki mana yang tidak memiliki 100 kantong harta karun. Dia hanya perlu membawa keranjang bambu besar. Entah itu di toko buku atau Liu Ruping, dia menanyakannya secara tidak langsung. Meskipun sebagian besar karena rasa ingin tahu, sulit untuk menjamin bahwa seseorang dengan mata yang jeli akan memperhatikan sesuatu. Dia berjanji, jika ada sesuatu yang enak untuk dimakan atau diminum, saya pasti akan membawakannya kembali untuk Anda. Kamu pikir aku menyebalkan? N kecil cemberut. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Anda, jadilah baik. Tidak, Li Qingshan melotot, lalu menghela napas. Tenang,
Tenang, komunikasikan, komunikasikan. Dia berjongkok. Lalu kenapa kamu tidak menginginkannya? Aku tidak ingin berpisah denganmu. N kecil menunduk. Li Qingshan berkata, hanya sebentar. Bahkan tidak untuk sementara waktu. Kalau begitu aku tidak peduli. Li Qingshan melangkah keluar gua, mengejutkan sekawanan kupu-kupu. Setelah beberapa langkah, dia berbalik dan melihat dia masih berdiri di keranjang bambu, tidak menangis atau membuat keributan. Dia hanya menatap lurus ke arahnya, seolah menunggu dia membawanya. Dia mengeraskan hatinya. Saya benar-benar tidak peduli. Ketika dia sampai di pintu masuk gua, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik. Namun, ekspresi dan postur tubuhnya tidak berubah sedikit pun. Jika dia benar-benar pergi seperti ini, dia bisa terus menunggunya seperti ini. Dia menghela nafas tanpa daya. Ikut denganku. Bersama keranjang bambu, mereka terbang dan mendarat di tangan Li Qingshan. N kecil memiliki senyum kemenangan di wajahnya. Li Qingshan mencubit pipi lembutnya. Aku tahu aku tidak bisa bersikap sopan padamu. N kecil berkata, jika aku tidak berada di sisimu, aku tidak bisa melindungimu. Li Qingshan tiba-tiba terdiam. Gereja suci, pemimpin, tolong simpan beberapa untukku. Parak, seekor katak sangat cemas sehingga ia melompat dan berbicara dalam bahasa manusia. Jangan bicara omong kosong, atau aku akan memanggangmu dan memakanmu. Li Qingshan memegang, menelannya air oleh paus, dan memasukkannya ke dalam mulut mata air es yang kental. Dia menelan ludahnya sepuasnya. Sekarang dia sudah menyerap 3 tong besar air, tapi masih belum terasa penuh. Meskipun katak itu sangat cemas, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya ketika paus itu penuh dengan air barulah Li Qingshan mengeluarkannya dengan puas. Dia mengeluarkan pil embun mutiara dan melemparkannya ke katak. Ini untukmu. Dia tidak akan meremehkannya. Katak ini adalah salah satu prajurit iblis terkuat di bawahnya. Jika praktisi Qi yang lain berani mengambil mata air tersebut, meskipun mereka tidak mati di tangannya, mereka tidak akan mampu mengembalikan setetes pun mata air tersebut. Katak itu melingkar seperti ular dan menelan pil embun mutiara. Terima kasih, pemimpin. Meskipun air roh penuh dengan spiritualitas, namun tetap tidak bisa dibandingkan dengan pil obat berkualitas tinggi yang dibuat oleh manusia. Kamu tetap di sini dan jangan lupa pertemuannya. Li Qingshan berkata lagi dan berjalan kembali ke dalam gua. Parak, aku tidak akan lupa. Katak itu bersuara dan melompat ke dalam air es yang kental. Li Qingshan berjalan melewati gua. Dia menggoyangkan paus kristal di tangannya, dan dengan suara dentang, paus itu mengeluarkan sebilah pedang besar. Itu bahkan mengembunkan pelindung tangan kristal yang indah. Itu adalah senjata sempurna yang bisa melepaskan keunggulan kekuatan Li Qingshan. Itu cocok dengan panjang dan ukuran ayunannya, dan juga sangat berat. Beratnya lebih dari 500 kg. Bahkan Li Qingshan tidak dapat menggunakannya dengan satu tangan pun. Baru-baru ini, dia terus-menerus menuangkan ki air gui yang sebenarnya ke dalam air yang ditelan paus. Auranya sudah terhubung sepenuhnya, tanpa ada kelesuan lagi. Sepertinya itu benar-benar menjadi perpanjangan dari tubuhnya. Saat dia mengembunkan bilahnya, dia tidak perlu lagi memuntahkan air terlebih dahulu lalu mengembunkannya secara perlahan. Sebaliknya, dia bisa memadatkannya secara instan. Namun, ki sejati air gui lapisan keempat masih sedikit tidak cukup untuk melepaskan kekuatan artefak spiritual tingkat tinggi. Li Qingshan tiba di istana Proud Sword. Yusuk Wang telah kembali, menyerahkan 100 kantong harta karun kepada Li Qingshan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Li Qingshan memeriksa kantong 100 harta karun dan tersenyum puas. Lalu dia bertanya, mengapa saya tidak melihat putri Anda? Yusuk Wang berkata dengan heran, bukankah dia pergi ke Gunung Greenfin? Bagaimana dia bisa kembali? Li Qingshan mengerutkan kening. Dengan kata lain, dia masih belum kembali. Apakah penatua Greenfin benar-benar tidak akan memberikan muka kepada keluarga Hua? Yusuk Wang berkata, sepertinya dia belum kembali. Pernahkah kamu melihatnya? Alhasil, Li Qingshan bercerita tentang pertemuannya dengan Yu Zijian di bawah Gunung Greenfin. Yusuk Wang menghela nafas. Terima kasih atas usahamu. Selama dia tidak diintimidasi, aku tidak perlu khawatir sebagai seorang ayah. Mengenai apakah dia bersekolah di 100 sekolah pemikiran atau Gunung Greenfin, itu mungkin bukan sesuatu yang kita dapat mengendalikannya lagi. Li Qingshan berkata, saya akan segera pergi ke Gunung Greenfin lagi untuk melihat apa yang terjadi. Tunggu saja di sini untuk kabar saya. Dia memberikan 100 kantong harta karun kosong lainnya kepada Yusuk Wang. Kita masih perlu mengumpulkan makanan, tapi tidak perlu terburu-buru. Awasi saja dan berhati-hatilah agar tidak membuat terlalu banyak orang khawatir. Daemon bawah tanah memiliki permintaan makanan yang tidak ada habisnya di permukaan. Itu juga merupakan metode yang bagus baginya untuk mengendalikan bawahannya sebagai pemimpin tentara Dasmon. Dia jelas membutuhkan seseorang untuk membantunya dalam hal ini. Yusuk Wang berkata, itu mudah. Istana Proud Sword telah membeli lebih dari selusin restoran besar dan mengendalikan beberapa pedagang biji-bijian besar. Akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan ini di masa depan. Li Qingshan tersenyum. Kamu sungguh bijaksana. Dia tidak menghabiskan begitu banyak usaha pada Yusuk Wang dengan sia-sia. Dia kebetulan membutuhkan bawahan yang bisa menarik kesimpulan. Dia tidak punya waktu atau tenaga untuk membangun jaringannya sendiri di dunia manusia, tapi Yusuk Wang punya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa membangun istana Proud Sword sebesar itu.
Dia menyerahkan semua uang kertas perak padanya. Silakan saja, kamu tidak perlu khawatir tentang perak, di masa depan, kamu pasti tidak hanya akan memimpin orang-orang Jianghu. Jantung Yu Sukuang berdetak kencang. Dia tersenyum. Jika saya bukan anggota Jianghu, apakah saya seharusnya menjadi praktisi Qi? Dengan bakatku, bagaimana aku bisa melakukan itu? Saya sudah mencapai alam bawaan juga cukup terlambat. Akan sangat mengesankan jika saya bisa mencapai lapisan kedua. Petik 2. Wajah Li Qingshan tenggelam. Jika Anda puas dengan lapisan kedua, abaikan saja apa yang saya katakan. Praktisi Qi lapisan kedua adalah eksistensi paling bawah di antara praktisi Qi. Bukan saja bawahan seperti itu tidak bisa banyak membantunya, tapi dia mungkin harus terus-menerus menangani masalah untuknya. Kalau begitu, tidak ada gunanya. Yu Sukuang menatap mata Li Qingshan. Matanya yang hitam pekat tampak terbakar api. Ambisi dan kepercayaan diri yang tersembunyi di dalam diri mereka membuat hati Yu Sukuang sedikit bergetar. Di hadapan orang ini, dia tidak perlu berpura-pura rendah hati. Justru sebaliknya, dia perlu menunjukkan ambisi dan kepercayaan diri yang cukup. Hanya dengan begitu dia bisa menarik perhatiannya, dan inilah keahliannya. Saya pernah mendengar bahwa jika Anda berlatih Qi, dan berlatih Qi lagi, Anda dapat menembus penghalang tertentu dan melangkah ke dunia abadi. Saya ingin mencobanya. Saat itulah Li Qingshan tersenyum. Dia meletakkan pil angin musim semi dan hujan ke tangan Yu Sukuang. Wilayah itu disebut Yayasan Pendirian. Artinya semuanya baru saja dimulai. Ada keriuhan suara di kota. Aliran orang berbaur dan berpapasan satu sama lain. Praktisi Qi yang jarang dilihat orang biasa ada di mana-mana. Wajah semua orang dipenuhi antisipasi dan kegugupan. Upacara pengumpulan ramuan di 3 gunung yang diadakan setiap 10 tahun sekali akan segera dimulai. Itu ditetapkan dalam waktu 3 hari. Petualangan besar dunia bawah tanah akan segera dimulai. Itu penuh dengan peluang dan bahaya. Beberapa orang akan menjadi kaya dalam semalam, sementara yang lain akan mati tanpa nama. Semua orang berharap bahwa mereka adalah yang pertama, sementara mereka berharap bahwa semua orang adalah yang terakhir. Mereka telah melakukan persiapan yang cukup untuk ini. Pandangan mereka terhadap satu sama lain sudah menjadi sangat dingin. Rumah teh tenang yang biasanya sangat sepi ternyata dipenuhi tamu. Lu Ziyu, yang menyeduh teh, pada dasarnya sangat sibuk sehingga dia hampir tidak bisa bergerak. Praktisi Qi dari lapisan ke-6 ke atas sudah menjadi pemandangan umum. Hanya mereka yang mampu meminum minuman mewah seperti itu. Situasinya pada dasarnya sama untuk toko-toko lain. Bisnis sangat bagus. Namun, hanya toko barang aneka yang masih sepi. Ketika orang-orang menyerbu ke sana, mereka akan didorong oleh penghalang tak terlihat, tidak mampu mendekatinya sama sekali. Kecuali jika mereka mengadakan undangan, hanya praktisi Qi hebat di lapisan ke-6 atau lebih yang dapat langsung melangkah melalui formasi dan memasuki gedung di bawah tatapan iri dan kagum dari kerumunan. Li Qingshan datang sangat awal. Dia sudah duduk di kursi VIP, diam-diam menunggu pelelangan dimulai. Melihat keluar, setiap kompartemen diselimuti lapisan asap, menghalangi pandangan yang menyelidik. Saat ini, Liu Ruping masuk sambil tersenyum. Li Qingshan segera berkata, kamu boleh pergi. Saya tidak membutuhkan layanan Anda. Senyuman Liu Ruping menegang, tapi dia melihat betapa bertekadnya Li Qingshan, jadi dia hanya bisa pergi. Dia berpikir, jika kamu tidak punya hati, maka jangan salahkan aku karena tidak punya hati. Keranjang bambu terbuka sedikit, memperlihatkan mata N kecil yang jernih dan jernih. Apakah kamu tidak mengizinkanku datang karena kamu ingin? Pak, Li Qingshan menekan keranjang bambu. Apa yang diketahui seorang anak kecil? Sebuah gong bergema di aula. Si Pei Pei, mengenakan gaun sutra ungu, melangkah ke atas panggung. Dia pertama-tama membungkuk ke segala arah, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran semua orang. Kemudian, dia memperkenalkan dirinya dan mengumumkan dimulainya pelelangan. Satu demi satu barang dilelang. Dari tumpukan awal jimat roh tingkat rendah hingga artefak roh tingkat menengah, nilai item semakin tinggi, dan persaingan menjadi semakin ketat. Li Qingshan dengan tenang menunggu satu-satunya item yang dia inginkan, gulungan pedang Qi, muncul. Item berikutnya adalah gulungan pedang Qi yang ditulis oleh pedang abadi kuno. Benda itu dapat memancarkan pedang Qi. Meskipun itu hanya artefak roh kelas menengah, itu berisi dao pedang tertinggi. Selain itu, gulungan pedang Qi ini seharusnya hanya sebuah pecahan. Jika seseorang dapat menemukan pecahan lainnya dan menyatukannya, itu tidak akan sesederhana artefak roh kelas menengah. Penawaran dimulai sekarang. Harga awalnya adalah 100 batu roh. Saat gulungan kaligrafi dibuka, pupil Li Qingshan tiba-tiba menyusut. Ya, ini dia. Meski ia tidak paham kaligrafi, namun liku-liku guratan yang terdapat di dalamnya sama persis dengan kaligrafi pedang kursif. Setelah mengkonfirmasi untuk terakhir kalinya, dia melihat ke arah Little N. Little N mahir dalam kaligrafi dan ilmu pedang, jadi dia pasti tidak salah. Saat Little N mengangguk ringan, Li Qingshan tersenyum. Meskipun harga awal 80 batu roh sedikit lebih tinggi dari artefak roh kelas menengah biasa, batu itu masih dilelang sebagai artefak roh kelas menengah. 1000 batu roh yang telah dia persiapkan seharusnya tidak menjadi masalah. Saat si Pei Pei mengumumkan harga awal, ada keheningan singkat di aula. 100 batu roh untuk membeli artefak roh kelas menengah benar-benar tidak sepadan.
Terlepas dari sejumlah kecil orang seperti Li Qingshan, mereka yang dapat duduk di aula semuanya adalah praktisi Qi yang berpengalaman dan berpengetahuan luas yang telah berpartisipasi dalam lelang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sudah sangat kebal terhadap apa yang disebut pedang abadi-abadi. Ada begitu banyak kultivator kuno, siapa yang tidak mewariskan beberapa hal. Bahkan jika kaligrafi pedang Qi ini benar-benar bersinar cemerlang di masa lalu, sekarang itu hanyalah artefak roh kelas menengah belaka. Tidak ada yang berani berharap mereka dapat menemukan bagian lainnya. Bahkan jika mereka menemukannya, bagaimana mereka bisa menyatukannya? Item ini mirip dengan Arts of the Boundless Ocean. Tampaknya memiliki nilai potensial yang besar, tetapi nilai ini terlalu tidak pasti. Kebanyakan praktisi Qi mengejar kepraktisan. Li Qingshan tersenyum tipis. Saat dia hendak mengajukan tawaran pertamanya, dia tiba-tiba mendengar suara tidak jelas dari tempat duduk tidak jauh dari sana, 200 batu roh. Saat dia mengajukan penawaran, seolah-olah dia bertekad untuk menang, secara langsung menghilangkan pemikiran banyak praktisi Qi yang ingin mengajukan penawaran biasa. Si Pei Pei berkata, baiklah, rekan Daois ini telah mengajukan tawaran 200 batu roh. Apakah ada rekan Daois lain yang bersedia mengajukan penawaran lebih tinggi? Kaligrafi pedang Qi ini telah dinilai olehnya dan dia yakin itu adalah barang langka. Itu sebabnya dia sengaja menetapkan harga sedikit lebih tinggi dari artefak roh kelas menengah normal. Jika suatu barang langka tidak bisa dijual sesuai nilainya, maka dia lebih suka barang itu tidak dilelang dan menunggu hari lain. Li Qingshan menghela nafas ringan. Seperti yang diharapkan, dia bukan satu-satunya yang bisa melihat nilai dari item ini. Dia juga mengajukan penawaran, 300 batu roh. Suara itu melewati kabut dan segera menjadi terdistorsi dan tidak jelas. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu laki-laki atau perempuan. Si Pei Pei mengamati kamar pribadi itu dalam-dalam. Dia yakin itu adalah kamar Li Qingshan. Senyuman muncul di wajahnya. Tampaknya barang langka ini bisa dijual dengan harga yang pantas. Benar saja, setelah hening beberapa saat, tamu di ruang pribadi lainnya mengajukan penawaran lagi, 400 batu roh. Dia sebenarnya langsung menaikkan harga menjadi 100 batu roh. Kerumunan itu awalnya diam, kemudian menjadi sedikit berisik. 400 batu roh sudah cukup untuk membeli artefak roh tingkat tinggi yang sedikit lebih rendah. Mengapa seseorang menggunakannya untuk membeli artefak roh kelas menengah? Mungkinkah kaligrafi pedang Qi ini benar-benar mempunyai rahasia? Ataukah seseorang yang disewa oleh Sajia dengan sengaja menaikkan harga? Meskipun ada banyak orang yang tergoda, tidak ada yang berani mengambil risiko batu roh di ratusan kantong harta karun mereka. Mereka hanya bisa diam-diam menyaksikan dua orang itu menawar. Mereka sedikit terkejut bahwa putaran pertama penawaran telah dimulai sebelum artefak roh tingkat tinggi muncul. Li Qingshan mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, 500 batu roh. Chapter 228. Menambah batu roh yang telah dia persiapkan dari penjualan jimat roh, batu roh Li Qingshan sekali lagi mencapai 2000. Dia bahkan lebih kaya daripada sebelumnya dia membeli air yang ditelan paus. Aula suci. Alasan mengapa dia masih duduk di sini adalah karena dia sedang menunggu praktisi Qi yang ingin membeli kaligrafi pedang Qi. Jika dia benar-benar memiliki salinan kaligrafi pedang kursif lainnya, maka dia akan menggunakan batu roh ini untuk membelinya darinya. Langkah kaki datang dari luar pintu. Li Qingshan membuka pintu dan menemukan Liu Ruping berdiri di sana. Selamat, rekan Daois. Kamu tidak hanya menjual inti Yao dengan harga tinggi, kamu juga mendapatkan apa yang kamu inginkan. Li Qingshan melihat ke ruang kosong di belakangnya. Di mana orang itu? Liu Ruping berkata, rekan Daois itu tiba-tiba berubah pikiran. Saya minta maaf karena telah membuat Anda menunggu. Jika tidak ada lagi yang ingin Anda beli, silakan pergi. Li Qingshan sedikit terkejut. Mungkinkah orang itu tidak menginginkan kaligrafi pedang Qi lagi? Atau apakah spekulasinya salah? Orang itu telah dikirim oleh sekolah miscelani untuk menaikkan harga. Perubahan sikap Liu Ruping membuatnya semakin curiga. Dia berkata, sampai jumpa lagi. Dan melewati Liu Ruping. Punggung Liu Ruping menghadapnya. Bibirnya terbuka dan tertutup, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia berkata, sampai jumpa lagi. Dia menyisir rambutnya dan berkata dalam hatinya, tapi aku tetap harus berterima kasih. Yang dia lakukan hanyalah menjual penampilan Li Qingshan kepada praktisi Qi, dan dia telah menerima 20 batu spiritual. Jarang sekali menemukan kesepakatan yang begitu menguntungkan. Sejak dia bertemu pria Niu ini, dia bisa dikatakan mendapatkan banyak uang. Entah itu dari hadiah sekolah miscelani dari bisnisnya atau menjual informasi tentang dia kepada orang lain, dia telah menghasilkan banyak uang. Namun, dia tidak menyadari bahwa Li Qingshan secara tidak sengaja berbalik dan melihat ke punggungnya. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Ada banyak orang yang bisa menjadi kejam dan tanpa ampun, tapi hanya sedikit yang memiliki kecerdasan dan pandangan jauh ke depan. Qian Rongzi adalah salah satunya, tetapi jumlah Qian Rongzi tidak banyak. Setidaknya, dia belum benar-benar memahami kepribadian Li Qingshan. Bantuan berupa makanan harus dibalas, dan dendam harus dibalas. Matahari bersinar lemah di jalan, jauh dari mampu mengimbangi rasa dingin yang dibawa oleh angin dingin yang kencang. Kurung buka petik 2 kurung tutup. Selama seseorang adalah seorang praktisi Qi, mereka akan dapat mengabaikan tingkat perubahan suhu ini, apalagi tubuh iblis Li Qingshan. Namun, dia merasakan hawa dingin yang mendalam. Itu bukan karena suhunya, tapi karena dia merasakan bahaya.
Ini adalah naluri tajam yang dia peroleh setelah berubah menjadi iblis jahat. Ketika budidayanya meningkat, itu menjadi lebih tajam. Ketajaman ini bukan lagi yang disebut indera keenam. Sebaliknya, ia mendapat manfaat langsung dari metode penindasan laut dari penyuruh. Dukun mahir menggunakan cangkang kura-kura untuk ramalan dan meramalkan fenomena astronomi dan masa depan. Kura-kura membawa 9 istana dan 8 trigram di punggungnya dan memiliki spiritualitas yang luar biasa. Ketika budidayanya meningkat, spiritualitas ini secara bertahap terungkap. Meski tidak bisa meramalkan masa depan, ia masih bisa merasakan kejahatan. Li Qingshan menghela napas pelan. Dia mengangkat kepalanya dan menutup matanya. Keributan di sekelilingnya menghilang tanpa bekas. Perasaan samar diawasi muncul di hatinya. Orang yang mengawasinya tidak hanya memiliki kultivasi yang luar biasa, tetapi mereka juga sangat ahli dalam menyembunyikan kehadiran mereka. Bahkan jika dia tidak memperhatikannya, dia akan kesulitan menemukannya. Li Qingshan membuka matanya. Dia tidak bersembunyi di kota yang aman. Sebaliknya, dia pergi keluar kota. Bahaya tidak akan hilang seiring berjalannya waktu. Dia hanya bisa menghadapinya dengan berani. Dia melangkah keluar kota, dan tanahnya sedikit tenggelam, membentuk lubang melingkar. Sepertinya dia baru saja menginjak trampolin. Li Qingshan melesat lebih dari 100 langkah jauhnya. Sosok besarnya menyerbu menuju pegunungan bersalju putih bersih dengan kecepatan luar biasa. Dia berbalik melewati gunung dan menghilang. Hutan bergegas ke arahnya sebelum mundur dengan cepat. Dia menghindari semuanya dengan gesit. Jika dia benar-benar tidak bisa menghindarinya, dia akan langsung menghancurkannya. Namun, dia menolak untuk berhenti sama sekali. Dia bahkan tidak menggunakan metode penindasan laut penyuruh untuk menyembunyikan kehadirannya. 1000 langkah jauhnya, seorang pria bertopeng hitam berhenti bersembunyi dan mengejarnya. Li Qingshan melirik ke belakang, dan matanya sedikit menyipit. Praktisi Qi lapisan ke-8. Namun, hal itu tidak menimbulkan bahaya sama sekali. Seharusnya hal itu tidak memberinya rasa bahaya yang begitu besar. Apakah itu saja? Dia tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, dia mendorong dirinya ke depan dengan sekuat tenaga. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dan tangannya menyentuh tanah dari waktu ke waktu. Dia seperti seekor harimau hitam yang ganas, berlari melintasi pegunungan dan hutan, mengambil wujud setan harimau. Aula suci. Pria bertopeng itu mengutuk dalam hati. Dia bertekad untuk mendapatkan kaligrafi pedang Qi, tetapi dia tidak pernah berpikir seseorang akan ikut campur. Awalnya, dia ingin bertemu dengan Li Qingshan dan mengambil kembali kaligrafi pedang Qi apapun yang terjadi. Namun, jika dipikir lebih jauh, jika dia membelinya, setidaknya dia harus menghabiskan lebih dari 1000 batu spiritual. Itu pada dasarnya memotong dagingnya. Akibatnya, ia menjadi tertarik untuk membunuh dan mencuri. Untuk menghindari peringatan Li Qingshan, dia menghabiskan 20 batu spiritual untuk membeli informasi tentang Li Qingshan dari Liu Ruping. Namun, dia tidak menyangka anak itu begitu waspada. Begitu dia meninggalkan pasar, dia berlari sekuat tenaga. Kecepatannya sangat cepat. Namun, dia mencibir ke dalam. Jika kamu bersembunyi di kota, aku tidak akan cukup berani untuk menyentuhmu, tetapi jika kamu kehabisan, kamu hanya akan menggali kuburmu sendiri. Tidak akan mudah untuk melepaskannya. Dia menggunakan teknik gerakannya dan Qi sejati berputar di sekelilingnya, menembak ke arah Li Qingshan seperti panah hitam. Di lembah yang tertutup salju, pepohonan di sekitarnya semuanya layu. Seperti tombak hitam, menembus langsung ke langit. Li Qingshan sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia berdiri setinggi lutut di salju. Tubuhnya secara alami memancarkan energi spiritual. Setiap praktisi Qi tahu bahwa dia berada di lapisan keempat dari praktisi Qi, dan dia sangat lelah. Kenapa kamu tidak lari lagi? Setelah jeda singkat, suara dingin dan bangga terdengar dari belakangnya. Li Qingshan tiba-tiba melihat ke belakang. Yang dia lihat hanyalah seorang pria bertopeng berpakaian hitam berjalan melewati salju, muncul dari hutan. Dia tidak meninggalkan jejak kaki di salju tebal saat dia menatapnya dengan dingin. Meskipun dia telah mengejarnya selama beberapa puluh kilometer, Qi aslinya pada dasarnya belum habis sama sekali. Li Qingshan berbalik dan bertanya dengan kaget, mengapa kamu mengejarku? Pria bertopeng itu berkata, serahkan kaligrafi pedang Qi. Li Qingshan mengerutkan kening, saya tidak tahu apa itu kaligrafi pedang Qi. Informasi tentang identitasnya harus dirahasiakan. Orang pertama yang dia curigai adalah Liu Ruping. Dia tidak tahu apakah itu peraturan sekolah miscelani, tapi dia telah menjadi tamu eksklusifnya. Dialah yang mengurus semua yang ada di toko. Namun, dia tidak berani memastikan sepenuhnya. Tapi bagaimana jika itu benar-benar wanita itu? Dia tidak peduli akan ditipu. Dia tidak berpikiran luas. Pria bertopeng itu berkata dengan tegas, kamu masih berani berbohong padaku. Kalau aku bilang itu kamu, maka itu kamu. Saat dia berbicara, aliran udara hitam berbentuk kerucut terbentuk di depannya dan melesat ke arah dada Li Qingshan. Li Qingshan mengelak dalam keadaan yang menyedihkan dan jatuh ke salju. Dia buru-buru berteriak, tunggu, ini aku. Aku akan memberikannya padamu. Pria bertopeng itu tertawa, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Li Qingshan dengan enggan mengeluarkan kaligrafi pedang Qi dan bertanya, katakan padaku, siapa yang memberitahumu bahwa aku membeli kaligrafi pedang Qi? Apakah wanita itu yang menyampaikan pesan itu? Pria bertopeng itu dengan santai mendengus dan melihat kaligrafi pedang Qi dengan penuh semangat.
Dia tidak tahu apakah dia memikirkan hal yang sama seperti Li Qingshan ketika dia mendapatkan kaligrafi pedang Qi. Li Qingshan berkata dengan penuh kebencian, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Pria bertopeng itu berpikir, mengapa aku harus melepaskanmu? Dia mengubah topik pembicaraan, juga, serahkan 100 kantong harta karunmu. Li Qingshan berteriak, jangan pikirkan itu. Pria bertopeng itu berkata, kalau begitu aku akan mengambilnya sendiri. Dia menepuk pinggangnya dan pedang kecil yang bersinar terbang keluar, langsung menuju ke kepala Li Qingshan. Dia sedikit ceroboh. Pedang terbang dari praktisi kilapisan ke-8 dapat menangani praktisi kilapisan ke-4 semudah memotong melon dan sayuran. Alasan kenapa dia berkata begitu banyak hanyalah untuk berhati-hati. Dia ingin menguji apakah Li Qingshan memiliki guru yang kuat untuk mendukungnya, jadi dia tidak menyinggung seseorang yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Setelah menguji dan memastikan bahwa Li Qingshan memang seorang kultivator lepas biasa, dia tidak ragu untuk membunuhnya. Seberkas cahaya memantulkan sinar matahari dan menyilaukan mata pria bertopeng itu, berubah menjadi pelangi. Hanya butuh sekejap. Suara benturan logam dan percikan api beterbangan kemana-mana. Pedang terbang itu berputar dan terbang tinggi ke langit. Awan hitam menyelimuti kepala pria bertopeng itu. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut dan melihat sepasang mata penuh dengan niat membunuh. Lalu dia melihat sebilah pedang panjang yang terbuat dari es. Dalam keadaan linglung, dia seperti melihat seekor harimau hitam besar menerkam ke arahnya dengan bilah kristal es di mulutnya. Langit dan bumi dipenuhi dengan niat membunuh. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Li Qingshan melemparkan dirinya ke tanah bersalju dan diam-diam memegang air yang ditelan paus di tangannya. Bilah es terbentuk, dan saat pedang terbang hendak mengenai dia mengayunkan bilahnya ke atas dan mengirim pedang terbang itu terbang. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan dirinya ke depan dan mengerahkan kekuatan pada anggota tubuhnya. Dia seperti seekor harimau yang menerkam mangsanya, menerkam ke arah pria bertopeng. Anak ini menyembunyikan kekuatannya. Pria bertopeng berpakaian hitam layak menjadi praktisi kilapisan ke-8. Dalam sekejap, dia melepaskan diri dari kekangan niat membunuh. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, dia menyilangkan tangannya beberapa kali, lalu mengangkatnya. Mengangkat api untuk membakar langit, energi hitam melolong dan berputar keluar. Bilahnya dan energi hitam bertabrakan dengan keras, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Itu seperti gergaji mesin yang memotong logam. Pecahan es beterbangan kemana-mana. Li Qingshan mengeluarkan raungan liar dan menuangkan seluruh energi air gui miliknya ke dalam pedangnya. Dia tidak menahan diri sama sekali. Dia mengumpulkan semua esensi, Qi, dan rohnya ke dalam pedang dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Bagaikan gunung berapi yang telah tertahan selama 1000 tahun, akhirnya meletus. Perasaan yang sangat nyaman muncul di hatinya. Terlepas dari hasil serangan ini, dia sudah merasa sangat riang. Bilah kristal es juga sangat riang. Ia menerobos pusaran energi hitam. Pria bertopeng itu menjadi pucat karena ketakutan. Ini jelas bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh praktisi kilapisan ke-4. Bilahnya menembus energi pelindung, mengeluarkan suara siulan yang tajam. Aliran darah berceceran ke tanah bersalju putih bersih. Setelah itu, angin kencang menyapu salju dalam radius beberapa kaki, memperlihatkan tanah beku hitam di bawahnya. Di tanah yang membeku, ada bekas pisau yang dalam. Li Qingshan memegang pedangnya dan berdiri tegak. Dia dengan lembut menyentuh darah beku di bilahnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas hutan. Pria bertopeng itu menutupi luka di dadanya dan menunduk. Mata mereka bertemu. Itu seperti pedang dan pedang tak kasat mata yang berbenturan di udara, bertabrakan dengan keras berkali-kali. Chapter 229. Pedang yang mengejutkan. Pria bertopeng berpakaian hitam membentuk segel pedang. Matanya dipenuhi amarah dingin, dan dia tidak lagi berani ceroboh. Meskipun dia telah memanfaatkan kecerobohannya, dia pasti tidak bisa menghadapi musuh yang bisa melukainya dalam satu serangan dengan sikap yang sama seperti praktisi kilapisan ke-4. Namun, dia tidak khawatir. Jika dia ingin menggunakan senjata jarak dekat untuk melawan pedang terbang, itu hanya mungkin jika dia memiliki keuntungan yang luar biasa. Kalau tidak, dia pasti akan dibantai. Li Qingshan juga mengetahui hal ini. Dia mengguncang penelanan air paus, dan pedang es tiba-tiba berubah menjadi perisai es. Dengan serangkaian suara dentang, pedang terbang itu mengubah arah puluhan kali dan mengenai perisai es puluhan kali. Tidak hanya tidak memecahkan perisai es, tetapi juga membeku, dan kecepatannya menjadi sedikit lebih lambat. Pedang terbang itu bergetar sekali lagi, dan kecepatannya pulih. Ia terus mencari kelemahan Li Qingshan seperti ular atau burung. Namun, air yang ditelan paus diisi dengan air kondensat es, dan lapisan es yang terbentuk setebal setengah kaki. Itu menutupi sebagian besar tubuh Li Qingshan. Meskipun pedang terbang itu sangat lincah, ia tidak dapat menembusnya dalam waktu singkat. Senjata roh tingkat tinggi. Mata pria bertopeng hitam itu menjadi lebih dingin dan cerah. Menurut wanita itu, bahkan inti binatang itu dijual olehnya. Ini sebenarnya merupakan berkah tersembunyi. Membunuh orang ini pasti akan mendapat imbalan besar. Dia mengeluarkan gulungan dari kantong 100 harta karunnya dan membukanya. Goresan pada gulungan itu terpelintir, dan muncullah pedang Qi. Itu adalah kaligrafi pedang kursif lainnya. Rambut Li Qingshan berdiri tegak. Perasaan bahaya yang kuat muncul di hatinya, seolah-olah bencana besar akan menimpanya. Lusinan pedang Qi menembus angin kencang, menembus salju yang melayang, dan terbang menuju Li Qingshan. Vertikal,
adalah yang tercepat, dan dalam sekejap mata, itu tepat di depan mata Li Qingshan, dan menembus jauh ke dalam perisai es. Horizontal, adalah yang paling lambat, tapi megah dan mengandung kekuatan. Tampaknya ia mampu menembus semua kehidupan, dan meninggalkan bekas yang dalam pada lapisan es, menyebabkan pecahan es beterbangan kemana-mana. Skimming, dan suppressing, membentuk busur mematikan saat mereka berputar di sekitar punggung Li Qingshan dan langsung menuju punggungnya yang tidak terlindungi pada waktu yang hampir bersamaan. Namun yang paling halus dan fatal adalah, Kyle. Tiba-tiba ia tersangkut ke langit, lalu tersangkut ke bumi. Tidak ada cara untuk memprediksi lintasannya. Tiba-tiba ia terhubung ke tanah hitam yang membeku. Li Qingshan merasakan aura pembunuh yang dingin merembes keluar dari telapak kakinya, mencoba mengaitkan hidup dan jiwanya. Pedang terbang itu tidak berhenti sama sekali. Ia terus mencari kekurangan Li Qingshan. Li Qingshan menggeram. Penelanan air oleh paus memuntahkan semua air kondensat es, membentuk bola es di sekelilingnya. Itu juga membentuk bentuk cangkang mendalam milik penyuruh. Menusuk, menghancurkan, mengiris, dan merobek. Bola es yang seharusnya lebih keras dari baja itu seperti gelembung sabun yang rapuh di bawah serangan pedang Qi. Ini menghasilkan serangkaian suara retakan, dan retakan segera menutupi seluruh bola es. Li Qingshan terkagum-kagum. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan sebenarnya dari kaligrafi pedang kursif di tangan orang lain. Qi sebenarnya dari praktisi Qi lapisan ke-8 memberikan kaligrafi pedang kursif kekuatan destruktif dan mematikan yang mutlak. Jika Li Qingshan tidak menggunakan air es kondensat tetapi mata air biasa atau bahkan air spiritual, dia pasti tidak akan mampu memblokir serangan tersebut. Namun jika dilihat lebih dekat, kaligrafi pedang kursif di tangan pria bertopeng itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan miliknya, baik dari segi ukuran maupun cahayanya. Itu hanya setara dengan artefak spiritual tingkat tinggi. Pria bertopeng itu sedikit terkejut. Siapa yang tahu berapa banyak praktisi Qi yang lebih kuat darinya yang telah dia bunuh dengan kaligrafi pedang ini, namun sebenarnya kaligrafi itu gagal menembus pertahanan praktisi Qi yang lemah hari ini. Pedang terbang itu melayang di udara dengan tenang. Pria bertopeng itu berkata, dari mana kamu mendapatkan artefak spiritual bermutu tinggi di tanganmu? Artefak itu benar-benar dapat memblokir Qi pedangku. Tidak heran kamu begitu bertekad untuk mendapatkan kaligrafi pedang Qi. Jadi, Anda benar-benar memiliki fragmen lain. Tidak mudah membunuhku sekarang. Li Qingshan mengguncang penelanan air paus, dan bola es sekali lagi berubah menjadi bila es. Tidak ada retakan di sana, tapi itu telah menghabiskan banyak Qi aslinya. Dia mengeluarkan batu roh untuk memulihkan Qi aslinya. Pria bertopeng itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Li Qingshan berkata, apa yang kamu tertawakan? Pria bertopeng itu berkata, semakin banyak hal baik yang kamu miliki, aku akan semakin bahagia. Karena semua ini pada akhirnya akan menjadi milikku. Li Qingshan berkata, benarkah? Kalau begitu sepertinya aku juga harus tertawa. Petik 2. Pria bertopeng itu menyipitkan matanya. Kamu baru saja melihat gerakanku. Apakah kamu masih berpikir kamu bisa lolos dari kematian? Kesombonganmu memang lumayan. Bahkan aku hampir tertipu olehmu. Tapi trik kecil tidak ada gunanya menghadapi kekuatan absolut. Dia menyentuh luka parah di dadanya. Di bawah pengaruh Qi sejatinya, ia sudah mulai pulih. Tidak akan lama lagi semuanya akan menjadi seperti baru. Alasan mengapa dia berhenti untuk berbicara dengan Li Qingshan sebagian besar karena dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk pulih dari luka-lukanya. Dia ingin menggunakan Zen Qi-nya untuk mengeluarkan udara dingin dari tubuhnya. Lukanya pada dasarnya sudah sembuh, jadi dia tidak membuang kata-kata lagi. Dia menunjuk ke arah Li Qingshan. Pergi. Pedang terbang itu melesat ke arahnya. Li Qingshan juga menggunakan batu roh untuk memulihkan Qi aslinya. Dia tidak berubah menjadi wujud iblisnya. Dia tidak bisa melepaskan aura iblisnya di sini. Pegunungan terpencil di sekitarnya mungkin menyembunyikan banyak praktisi Qi yang bersiap untuk berpartisipasi dalam upacara pengumpulan ramuan. Mungkin ada mata-mata di puncak pegunungan bersalju di kejauhan. Mereka di sini untuk membunuh setan. Begitu mereka merasakan aura iblis, bahkan penggarap yayasan pendirian pun mungkin akan waspada. Dia tidak bisa mengambil risiko ini. Praktisi Qi lapisan keempat yang normal jelas tidak bisa mengalahkan praktisi Qi lapisan ke-8. Tapi dia bukan hanya seorang praktisi Qi lapisan keempat biasa. Apalagi dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Dengan gedebuk pedang terbang itu menusuk ke dalam perisai. Li Qingshan mengeluarkan perisai roh tingkat rendah yang sudah lama tidak dia gunakan dan mengubahnya menjadi seukuran meja di depannya. Di tangannya yang lain, dia menggunakan air yang ditelan paus untuk menyedot semua es dan air. Dia mengarahkannya ke pria bertopeng berpakaian hitam di puncak pohon. Wosh, 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 wosh. Es yang tak terhitung jumlahnya keluar. Pria bertopeng hitam itu tidak peduli. Dia melambaikan lengan bajunya, dan aliran udara aneh muncul beberapa puluh kaki di depannya. Meskipun tidak terlalu kuat, dengan jentikan ringan, semua es dapat dibelokkan. Dentang, dentang, dentang. Es-es itu melesat ke dalam hutan lebat. Puncak pohon bergetar, dan salju turun. Ada suara yang sangat besar. Seolah-olah sekelompok gajah tak kasat mata menyerbu ke dalam hutan. Pohon-pohon yang menjulang tinggi tumbang satu demi satu. Es tersebut melesat ke batang pohon dan meledak dengan aliran udara dingin yang membekukan batang pohon. Dampaknya secara langsung mematahkan banyak pohon raksasa menjadi dua.
Dapat dilihat bahwa kekuatan dari gerakan ini tidak lemah. Jika digunakan untuk menghadapi praktisi ki lapisan ke-6, itu akan menjadi langkah pembunuhan yang mengerikan. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk menangani praktisi ki lapisan ke-8. Setiap kali meridian dibuka, ki yang sebenarnya akan bertambah banyak. Pria bertopeng berpakaian hitam ini tidak hanya memiliki ki sejati yang kuat, dia juga memiliki teknik yang sangat bagus. Pria bertopeng hitam itu sepertinya sedikit tidak sabar. Namun, dia hanya mengendalikan pedang terbang untuk menyerang. Dia tidak mau melangkah lebih dekat ke Li Qingshan. Sebaliknya, dia terus-menerus waspada terhadapnya. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang teror pemurni tubuh. Dia pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk menyerang. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pedang terbang. Kecepatan pedang terbang menjadi semakin cepat. Tubuh pedang itu sudah lama hilang. Hanya cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat. Mereka menjalin di sekitar Li Qingshan, membentuk jaring pedang. Serangkaian suara dering terdengar. Li Qingshan mengacungkan perisai untuk membela diri. Setiap kali cahaya pedang melintas, itu akan meninggalkan luka yang dalam pada perisainya. Dalam sekejap mata, perisai itu dipenuhi bekas luka. Ki spiritual di sekitarnya telah meredup hingga ekstrim. Kota ini sudah berada di ambang kehancuran. Li Qingshan berdiri di tempatnya, tidak bisa bergerak. Dia tahu betul bahwa jika dia bergerak, dia akan membuka celah, memberikan kesempatan pada pedang terbang itu untuk menyerang. Selain itu, bahkan jika dia bisa mendekat dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dibandingkan praktisi ki lapisan ke-8. Tetapi jika dia tidak bergerak, bukankah semakin mustahil dia untuk menang? Dia seperti binatang buas yang merangkak di rerumputan, diam-diam menunggu kesempatan untuk muncul. Tidak apa-apa jika dia tidak bergerak, tapi begitu dia melakukannya, dia pasti akan membunuh. Namun, jaring pedang itu semakin mendekat. Semakin lama dia menunggu, semakin kecil peluangnya. Dia memutuskan bahwa jika tidak ada peluang, dia akan menciptakannya sendiri. Dia tiba-tiba mengangkat perisai di tangannya dan memukul mundur pedang terbang itu beberapa meter. Namun, gerakan ini juga membuat dadanya terbuka lebar. Sedikit ejekan muncul di mata pria bertopeng berpakaian hitam itu. Pedang terbang itu melesat dengan kecepatan lebih cepat. Dengan suara mendesing, kaligrafi pedang kursif terbentang dan terhalang di depan dada Li Qingshan. Lusinan pedang tajam ki keluar. Pedang terbang itu bertabrakan dengan pedang vertikal dan segera terlempar terbang secara horizontal. Itu benar-benar tidak dapat memblokir gelombang pedang ki ini. Hati pria bertopeng hitam itu bergetar. Dia melihat buku pedang ki yang bahkan lebih besar dari miliknya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Lalu, dia sangat ingin tertawa terbahak-bahak. Saya tidak berpikir bahwa alasan mengapa bocah ini bersedia menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli buku pedang ki adalah karena dia memiliki fragmen lain. Jika itu adalah praktisi ki lapisan ke-8 biasa, hidup mereka mungkin akan berada dalam bahaya ketika dihadapkan dengan gelombang pedang ki yang tiba-tiba ini. Namun, itu bukan apa-apa baginya. Dia mengayunkan kaligrafi pedang di tangannya lagi. Ki aslinya berkali-kali lebih padat daripada ki Li Qingshan, jadi dia bisa menggunakan kaligrafi pedang dengan lebih bebas. Dia tidak perlu khawatir untuk menggunakannya sekali dan menghabiskan seluruh ki aslinya. Kedua gelombang pedang ki bertabrakan di udara, tetapi keduanya tidak berbenturan dengan keras atau membatalkan satu sama lain. Sebaliknya, mereka langsung menyatu menjadi satu, mengembun menjadi cairan hitam seperti tinta yang berubah bentuk dalam sekejap. Baik Li Qingshan dan pria bertopeng berpakaian hitam menunjukkan ekspresi ekstasi. Pemandangan ini membuktikan bahwa kedua gaya kaligrafi tersebut dibuat dengan tangan yang sama dan ada kemungkinan keduanya menyatu. Namun pemandangan ini hanya berlangsung sesaat. Cairan hitam itu membentang hingga batasnya, seolah-olah tekanan di dalamnya sudah tidak terkendali. Itu meledak sekali lagi dan berubah menjadi gelombang pedang ki yang menyebar ke segala arah. Ekspresi keduanya berubah. Mereka tidak berani ceroboh sedikit pun. Bahkan sebelum pedang ki dilepaskan, momentum pedang sudah seperti longsoran salju dan tsunami, menutupi langit dan bumi. Kekuatan semacam ini telah melampaui artefak spiritual tingkat tertinggi. Pria bertopeng berpakaian hitam itu melesat ke langit seperti anak panah hitam. Li Qingshan tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia berlutut dengan satu kaki dan memegang perisai di tangan kirinya dan air yang ditelan paus di tangan kanannya. Di depannya, mereka membentuk balok es yang sangat sempit dan setebal 7 kaki. Roda pedang menyala, dan semua es dan salju dalam radius 100 kaki menghilang. Pria bertopeng berpakaian hitam melihat ke bawah dari langit dan melihat lingkaran hitam di tanah putih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur. Dia sangat bersemangat. Jika dia bisa mengendalikan kekuatan semacam ini, praktisi ki mana yang bisa melawannya? Dengan keras, hanya tersisa setengah dari perisai bundar di tangan Li Qingshan. Ki spiritual di dalamnya telah hilang sama sekali, dan hancur total. Adapun balok es di depannya semudah memotong selembar kertas. Li Qingshan juga terkejut. Jika pedang ki ini tidak tersebar ke segala arah sesuka hati, tetapi sedikit dikendalikan oleh seseorang, dia akan menjadi orang mati sekarang. Bahkan jika dia berubah menjadi iblis, dia masih akan terluka parah. Meski begitu, itu setara dengan dia menghancurkan artefak spiritual kelas atas dan artefak spiritual kelas bawah hingga nyaris memblokir pedang ki ini. Untungnya, air yang ditelan paus terbuat dari air dan dapat memperbaiki dirinya sendiri. Kalau tidak, itu akan menjadi kerugian besar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria bertopeng hitam di langit.
Matanya dingin, dan keranjang bambu di belakangnya sudah menghilang. Pria bertopeng berpakaian hitam itu memandangi keranjang bambu yang terbang ke arahnya. Dia kaget dan tidak tahu gerakan macam apa ini, tapi dia tidak berani gegabah. Dia memisahkan tangannya, dan kekuatan hitam membubung ke langit, merobek keranjang bambu menjadi beberapa bagian. Cahaya dingin melintas, seperti meteor yang jatuh dari langit, merobek kekuatannya. Sebelum pedang itu tiba, pedang Ki sepertinya telah menembus tubuhnya. Mata pria bertopeng hitam itu melebar, dan tubuhnya sedikit menegang. Dia tidak hanya terkejut dengan aura pedang tersebut, tapi dia juga terkejut dan ketakutan. Kehendak pedang ini jelas sama dengan yang ada di tulisan pedang. Mungkinkah memang ada seseorang yang cukup berbakat untuk memahami kehendak pedang? Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah orang yang memegang pedang itu sebenarnya adalah seorang anak kecil yang belum genap berusia 10 tahun. Li Qingshan terkejut. Kapan ilmu pedang gadis ini mencapai tingkat seperti itu? Bahkan dari jarak sejauh itu, dia bisa merasakan kengerian dari aura pedang tersebut. Dia tidak bisa tidak berpikir, jika pedang ini ditujukan padanya, bagaimana dia akan menghadapinya. Namun, dia tidak bisa memberikan jawaban yang cocok. Tentu saja, dia awalnya adalah tipe petarung. Dalam pertarungan hidup dan mati yang nyata, dia hanya bisa merangsang potensi penuhnya. Dan krisis besar hidup dan mati membuat pria bertopeng hitam itu langsung sadar. Dia ingin menghindar, tetapi ternyata hal itu tidak mungkin dilakukan. Ini tidak berarti mustahil meminjam kekuatan dari udara. Praktisi Ki lapisan ke-8 dengan santai dapat melepaskan gelombang Ki sejati dan terbang lebih dari 30 meter. N kecil memegang pedang di tangannya, ujungnya mengarah langsung ke pria bertopeng berpakaian hitam. Ujung pedangnya tidak lurus, dan terus-menerus sedikit bergetar. Li Qingshan merasa itu sangat familiar. Dia tiba-tiba teringat bahwa di dalam kotak toko barang serba-serbi, N kecil terbaring di tanah, dan tangan kecilnya terus-menerus terangkat ke udara. Ternyata setelah mendapatkan tulisan pedang Ki, N kecil telah menyelesaikan sebagian dari kehendak pedang tulisan pedang kursif. Dan ketika Li Qingshan bertarung dengan pria bertopeng berpakaian hitam, meskipun dia bersembunyi di keranjang bambu, hal itu tidak mempengaruhi pengamatannya terhadap dunia luar sama sekali. Dengan sekali pandang, dia bisa melihat dengan jelas guratan pada tulisan pedang kursif di tangan pria bertopeng berpakaian hitam, dan dia bahkan bisa merasakan pedang Ki yang dilepaskannya dari dekat. Bagi orang awam, ini hanyalah sesuatu yang terjadi dalam sekejap mata, dan mereka tidak akan peduli sama sekali. Namun baginya, pandangan sekilas ini sudah cukup. Di dunia para jenius, seseorang hanya perlu memahaminya. 3 tulisan pedang kursif tumpang tindih dalam pikirannya, membentuk pedang ini. Dia sudah mendapatkan jejak kehendak pedang abadi dari pedang kuno itu. Seperti komet yang menabrak bulan, dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, tidak ada waktu bagi pedang terbang untuk menyelamatkannya, dan tidak ada waktu bagi jimat untuk dicabut. Pria bertopeng berpakaian hitam dengan panik mengulurkan tangannya, melepaskan semua Ki sejati di tubuhnya. Energi hitam berputar seperti tornado. Sama seperti di dalam kotak, ujung pedangnya tiba-tiba berhenti bergetar, dan semua pukulannya menyatu menjadi satu titik. N kecil dan pria bertopeng berpakaian hitam saling berpapasan, dan keduanya jatuh dari langit. Li Qingshan buru-buru bergegas ke depan dan menangkap N kecil dalam pelukannya. Dia berkeringat banyak, dan bau kayu cendana semakin kuat. Matanya redup, tapi masih jernih. Dia kelelahan. Pria bertopeng berpakaian hitam itu melakukan jungkir balik dan mendarat dengan mantap di tanah. Dia menunjuk ke Li Qingshan dan kemudian ke Little N. Kamu? Saat dia mengucapkan satu kata, panah darah muncrat dari tenggorokannya, dan dia terbang ke arah Li Qingshan. Dia gemetar beberapa kali, lalu pingsan. Dengan suara gemuruh yang keras, ratusan pohon raksasa perlahan miring dan tumbang ke tanah. Suara itu bergema di seluruh lembah seperti guntur. Pada saat yang sama, pedang tersembunyi di tangan Little N berubah menjadi debu, dan tertiup angin. Kekuatan serangan pedang itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh artefak spiritual tingkat rendah. Pada saat yang sama, itu telah menghabiskan seluruh energinya. Efeknya adalah langsung membunuh praktisi Ki lapisan ke-8. N kecil menatap Li Qingshan dan mengangkat dagunya. Aku akan menepati janjiku. Li Qingshan mengusap hidungnya. Baiklah kalau begitu, menurutku kamu benar. Pedang terbang itu jatuh dari langit seperti ular mati. Ia tersapu oleh energi sejati dan jatuh ke tangan Li Qingshan. Pada saat yang sama, dia mengambil 100 kantong harta karun dan sisa kaligrafi pedang kursif. N kecil melepaskan gumpalan api dari ujung jarinya, dan api itu mengalir ke dalam mayat, menghancurkan semua jejaknya. Tubuhnya langsung pulih. Li Qingshan berkata, seseorang akan segera datang. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo pergi. Dia telah membunuh musuh yang kuat tanpa bertransformasi dan mendapatkan artefak roh yang dia dambakan bahkan dalam mimpinya. Namun, entah kenapa, rasa bahaya itu tidak hilang. Itu masih menggantung di atas kepalanya seperti awan gelap, jadi dia memilih untuk segera pergi. Keduanya menghilang ke lembah yang berantakan. Beberapa saat kemudian, sekelompok praktisi Ki tiba. Mereka menatap sekeliling dengan kaget dan saling memandang. Baru saja, apakah ada penggarap yayasan pendirian yang bertempur di sini? Hanya praktisi Ki terkemuka yang sedikit mengernyit. Dia masih muda, dan wajahnya sehalus batu giok. Dia adalah praktisi Ki lapisan ke-9. Meski berlatih Ki bisa memperlambat penuaan, jelas dia belum tua. Dia bisa dianggap jenius dimanapun dia berada pada usia seperti itu.
Dia bertanya dengan acuh tak acuh, Song Ming, apakah kamu yakin arahnya ke sini? Dia mengenakan seragam Gunung Visions Grace yang sama dengan Song Ming, hanya saja ada 3 sulaman bulu warna-warni di dadanya, satu lebih banyak dari Song Ming. Semua praktisi Qi lainnya berkumpul di sekelilingnya. Tidak satu pun dari mereka yang bukan murid Gunung Visions Grace. Song Ming bergegas maju dan berkata dengan sopan, ya, kakak senior pertama. Banyak orang yang menyaksikannya secara pribadi. Tidak mungkin salah. Kakak laki-laki pertama berkata, lalu di mana dia sekarang? Suaranya masih setenang biasanya, tapi itu berasal dari keyakinan mutlaknya pada kekuatannya. Lagu Ming ragu-ragu. Dia pasti ada di dekat sini. Sebelum kakak laki-laki pertama dapat mengatakan apapun, praktisi Qi lain di sampingnya berkata, adik laki-laki Song, upacara pengumpulan jamu akan segera dimulai. Bagaimana kami punya waktu untuk mencarinya bersamamu? Jika Anda ingin kami membalaskan dendam Anda, sebaiknya Anda menjadi sedikit lebih pintar. Petik 2. Song Ming menjadi marah, tetapi dia tidak berani kehilangan kesabaran, karena orang yang berbicara juga merupakan murid inti dari Gunung Visions Grace, dan dia berada di lapisan ke-7. Kakak laki-laki pertama mengangkat tangannya, dan semua suara menjadi tenang. Penindasan Song Ming menindas semua murid Gunung Visions Grace kita. Sebagai kakak senior pertama, aku tidak bisa membelamu begitu saja. Aku tidak bisa tidak membalas dendam. Chapter 230. Masyarakat pencari kebenaran. Kakak pertama baik hati dan benar. Tidak heran dia terpilih sebagai ketua sekte masa depan Gunung Visions Grace. Gunung Visions Grace kita pasti akan menjadi pemimpin dari 3 gunung. Pemimpin ketiga gunung yang mana? Dengan bakat kakak senior pertama, memadatkan inti emas dan menjadikan Gunung Visions Grace sebagai sekte berukuran sedang akan sangat mudah. Song Ming juga buru-buru berkata, terima kasih, kakak pertama. Namun, dia mengerti betul bahwa jika bukan karena beberapa ribu batu spiritual yang bernilai ratusan kantong harta karun, mengapa kakak senior pertama yang sombong itu begitu setia? Dia bahkan tidak punya waktu untuk berkultivasi. Salju mulai turun lagi. Mata air itu berdeguk di bawah salju yang membeku. Itulah sebabnya mata air ini dikenal sebagai mata air yang tenang. Dikelilingi oleh pegunungan bersalju, terdapat sebuah lembah kecil dengan banyak pondok jerami yang indah. Itu tampak seperti surga. Beberapa praktisi Qi dengan pakaian longgar berjalan mengelilingi lembah, mengobrol dan minum satu sama lain dengan santai. Itu adalah pemandangan yang membahagiakan. Tiba-tiba, semua orang berbalik dan melihat sesosok tubuh tinggi berjalan keluar dari hutan. Langkahnya berat dan agung, dan dia sama sekali tidak memiliki keanggunan seorang praktisi Qi. Sebaliknya, dia seperti binatang buas yang keluar dari hutan. Siapa kamu? Ini adalah basis masyarakat pencari kebenaran. Petik 2. Li Qingshan berkata dengan keras, saya datang untuk mencari Han Xiong. Suaranya menggelegar ke seluruh lembah. Han Xiong muncul dari gubuk. Begitu dia melihat Li Qingshan, dia berseri-seri dengan gembira. Rekan Niu, kamu akhirnya datang. Li Qingshan mengangguk. Saya datang untuk melihatnya. Han Xiong segera memperkenalkannya kepada praktisi Qi. Ketika semua orang mendengar bahwa dia adalah Niu Juxia yang terkenal, mereka semua memujinya. Mereka saling memandang dan tersenyum. Setelah itu, mereka membawa Li Qingshan ke gubuk terbesar. Gubuk itu berlantai kayu. Semua orang duduk di tanah, dengan api arang di tengahnya. Makanan dan alkohol saat ini sedang dimasak. Aromanya memenuhi seluruh ruangan. Bahkan kegelisahan Li Qingshan sedikit mereda ketika dia menemukan tempat seperti ini di cuaca bersalju. Han Xiong berkata, mohon tunggu sebentar, rekan Daois. Saya akan mengundang presiden kita ke sini. Beberapa saat kemudian, semakin banyak praktisi Qi yang masuk. Ada sekitar 20 dari mereka sekarang. Praktisi Qi tiba-tiba berbicara dengan Li Qingshan. Mereka semua sangat antusias. 2 petani perempuan bahkan menyajikan kepadanya semangkuk alkohol panas dan semangkuk sup daging. Li Qingshan mengendus dan memuji, anggur yang enak. Dia meminum anggur dan memakan dagingnya, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Melihat dia tidak mau banyak bicara, praktisi Qi juga tidak memaksanya. Mereka mulai mengobrol satu sama lain, kebanyakan tentang upacara pengumpulan ramuan. Ternyata, mereka berencana membentuk tim kecil dan memasuki dunia bawah tanah bersama-sama. Namun, mata mereka tidak pernah lepas dari Li Qingshan. Namun Li Qingshan sepertinya tidak menyadari apapun. Dia duduk seperti patung batu di depan kompor, membiarkan kerlap-kerlip api memantulkan sosoknya di dinding. Setelah beberapa saat, Han Xiong kembali bersama seorang lelaki tua. Orang tua itu kurus seperti monyet, mengenakan jubah Daois longgar yang sepertinya dicuri. Han Xiong harus membungkuk untuk berbicara di telinganya. Namun, kelompok pembudidaya pengembara tampaknya sangat menghormatinya. Ketika mereka melihatnya, mereka semua berseru, Presiden. Li Qingshan juga melihat ke belakang. Praktisi Qi lapisan ke-7. Di antara kelompok pembudidaya independen ini, ia dapat dianggap sebagai ahli yang langka. Selain orang tua itu, ada 2 praktisi Qi lapisan ke-6 juga. Mereka bertiga sepertinya adalah pemimpin kelompok tersebut. Han Xiong buru-buru berkata, rekan Daois Niu, ini adalah presiden masyarakat pencari kebenaran kita, Pendeta Qiu. Melihat Li Qingshan tidak berniat datang menyambutnya, ekspresi Han Xiong menjadi sedikit canggung. Teguk. Li Qingshan menunduk dan meminum anggurnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan.
Pria Skiu membalikkan tangannya dan menutup pintu. Angin menderu dan salju di luar gubuk langsung mereda. Gubuk itu menjadi dunia yang tertutup. Kemudian, dia terkekeh dan berkata, ini pasti rekan Daois Niu. Daois yang rendah hati ini menyambut Anda. Dia sama sekali tidak marah atas kekasaran Li Qingshan. Li Qingshan sedikit mengangguk. Halo, Pendeta Qiu. Pendeta Qiu berkata, merupakan kehormatan bagi kami untuk mengundang rekan Daois mengunjungi lembaga pencari kebenaran kami. Saat ini, lembaga pencari kebenaran kami juga penuh dengan orang-orang yang berbudi luhur. Saya rasa kami tidak akan mengecewakan rekan Daois. Li Qingshan berkata, saya hanya melihat-lihat. Pria Skiu juga duduk di dekat kompor. Hehe, tidak apa-apa untuk melihatnya. Aku akan memberitahumu tentang tujuan masyarakat pencari kebenaran, yang disebut mencari kebenaran. Dia berbicara dengan fasih dan memberikan pidato yang berapi-api. Dia berbicara tentang bagaimana mereka semua adalah saudara dan saudari, betapa jahatnya sekte-sekte itu dan bagaimana mereka ingin menindas saudara-saudari mereka, dan bagaimana mereka harus bersatu dan sebagainya. Ketika lelaki tua berpenampilan malang ini mulai berbicara, dia tampak diselimuti lingkaran cahaya. Dia luar biasa menawan, dan kata-katanya penuh dengan provokasi. Para penggarap pengembara semuanya mengangkat kepala dan mendengarkan dengan penuh semangat. Li Qingshan adalah orang yang berhati baja. Dia tidak akan mudah tergerak. Dia hanya merasa adegan ini sedikit familiar. Pendeta Qiu tiba-tiba berhenti bicara dan berkata pada Li Qingshan, rekan Daois Niu, bukankah menurutmu ini masuk akal? Seketika, lebih dari 20 pasang mata menatap wajah Li Qingshan. Li Qingshan berkata, apakah ini alasannya? Semua orang tampak senang. Pendeta Qiu melanjutkan, saya telah berkultivasi selama 100 tahun dan mengamati jalur kultivasi. Masalah terbesarnya adalah orang-orang egois. Mereka menghargai teknik mereka dan hanya menyebarkannya kepada murid-murid mereka. Akibatnya, banyak orang berbakat yang tidak diketahui, di hutan belantara, dan banyak teknik bagus yang hilang. Para penggarap pengembara mengangguk. Mereka adalah orang-orang yang sangat berbakat, tetapi mereka semua menjadi kultivator pengembara karena tidak menerima warisan. Jika kita dapat mematahkan prasangka sekte dan keluarga serta bertukar teknik dan pengetahuan kita ke seluruh dunia kultivasi, sehingga setiap senior dapat menjadi guru bagi generasi muda, bagaimana dunia kultivasi tidak sejahtera. Pertikaian juga akan berkurang dan pembunuhan. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, jumlah dan kualitas pembudidaya akan meningkat 100 kali lipat. Seberapa sulitkah membunuh semua iblis di dunia? Cetak biru besar ini membuat semua petani keliling sangat bersemangat. Li Qingshan juga sedikit terkejut. Dia mengira ini hanyalah aliansi para penggarap pengembara. Dia tidak menyangka mereka memiliki tujuan sebesar itu. Apalagi itu hanya mimpi. Jika mereka bisa mewujudkannya, mereka tidak akan jauh dari harmoni besar dunia. Pendeta Qiu berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja itu tidak akan mudah, tetapi selama kita bekerja keras, akan ada harapan. Masyarakat pencari kebenaran adalah harapan bagi kultivasi dunia. Kemudian, tibalah waktunya bagi para penggarap pengembara untuk berkomunikasi. Seorang pria berdiri dan berkata, saya awalnya berada di tahap kedua pelatihan Qi. Sejak saya bergabung dengan masyarakat pencari kebenaran dan berkomunikasi dengan rekan-rekan Tao, saya mendapat banyak manfaat. Saya baru-baru ini berhasil menembus dan mencapai tahap ketiga dari pelatihan Qi. Pelatihan Qi. Ada sorakan. Para penggarap lainnya juga berdiri dan berbicara. Setelah setiap orang selesai berbicara, ada sorakan. Rumah itu tenggelam dalam suasana antusias. Akhirnya, giliran Li Qingshan. Li Qingshan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak ingin berkata apa-apa. Para penggarap pengembara tidak membiarkannya pergi. Mereka mendesaknya secara serempak, bicaralah, 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 bicaralah. Li Qingshan sedikit mengernyit. Pria Skiu mengangkat tangannya dan desakan itu segera berhenti. Karena sesama penganut Tao Niu tidak mau berbicara, saya akan mengatakan beberapa patah kata. Baik itu untuk pengembangan komunitas budidaya secara keseluruhan atau untuk peningkatan individu, yang paling penting adalah mematahkan keegoisan ini. Pria Skiu mengulurkan tinju ke arah Li Qingshan dan kemudian mengendurkannya. Buka tanganmu dan kamu akan bisa memegang lebih banyak barang. Jika kamu bisa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, mereka akan membalasnya. Pepatah paling mendasar adalah, kamu hanya bisa mendapatkan keuntungan jika kamu menyerah. Pendeta Qiu bertepuk tangan. Sekarang waktunya berbagi. Semuanya, keluarkan barang-barang kalian. Rekan Niu, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Petik 2. Para penggarap pengembara mengikuti perintah sebelumnya dan mengeluarkan barang-barang di 100 kantong harta karun mereka untuk dibagikan. Itu bisa berupa ramuan roh atau pelet roh. Ketika tiba giliran seorang wanita kultivator pengembara, dia tiba-tiba melepas pakaiannya dan memperlihatkan dadanya yang kokoh. Dia ingin berbagi tubuhnya. Jika ada yang membutuhkannya, mereka bisa pergi ke kamarnya untuk menemukannya. Hal ini membuat Li Qingshan tercengang. Kultivator wanita melihat ekspresi Li Qingshan dan berkata dengan bangga, kita semua adalah saudara. Di dunia yang sepi ini, kita harus saling menghibur. Tubuh saya dapat memuaskan semua orang dan saya juga dapat memperoleh kebahagiaan. Mengapa tidak? Setelah mendapat pujian dari penonton, dia membusungkan dadanya lebih tinggi lagi. Seolah-olah ada semangat yang lebih mulia yang menggantikan konsep kesucian yang vulgar. Itu membuat seluruh dirinya menjadi sublim seperti orang suci. Li Qingshan menyeringai dan tidak mengatakan apapun.
Dia hanya merasa apa yang dilihatnya hari ini sungguh aneh. Seluruh proses berbagi dilakukan dalam suasana yang sangat harmonis. Tidak ada pertengkaran, dan suasana harmonis. Kadang-kadang, ketika 2 atau 3 praktisi Qi menghargai hal yang sama, mereka akan segera memberikannya satu sama lain. Bahkan saudara-saudara pun tidak akan begitu ramah. Dalam kedua kehidupan Li Qingshan, dia belum pernah melihat begitu banyak orang yang ramah, rendah hati, dan baik hati. Wajah semua orang dipenuhi kebahagiaan. Di dunia kultivasi yang sepi ini, sungguh menyenangkan bisa bersikap begitu baik dan hangat satu sama lain. Akhirnya, giliran Li Qingshan. Li Qingshan, yang sejak awal diam, berkata lagi, tidak ada yang ingin kubagikan. Seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke dalam kehangatan dan kebahagiaan ini, ekspresi semua orang berubah. Lebih dari 20 pasang mata menatapnya dengan dingin. Pendeta Qiu berkata, jangan lupa apa yang kukatakan. Kamu hanya bisa memperoleh keuntungan dengan menyerah. Hanya ketika kamu memberikan hatimu kepada orang lain barulah mereka akan memberikan hatinya kepadamu. Han Xiong berkata, rekan Niu, bukankah kamu membeli metode Qi kondensasi air Gui dan buku segalanya? Tidak ada ruginya membagikannya, bukan? Mata semua pembudidaya keliling berbinar. Metode Qi kondensasi air Gui merupakan benda suci bagi para pembudidaya keliling yang membudidayakan Qi sejati air Gui, dan kitab segalanya dapat dikatakan umum dibutuhkan oleh semua pembudidaya keliling. Namun, kedua buku ini terlalu mahal. Umumnya, tidak ada petani keliling yang mampu membelinya. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Saya tidak ingin membaginya. Dia telah menghabiskan 200 batu roh untuk membeli 2 buku ini. Tidak ada alasan untuk memberikannya kepada orang lain secara gratis. Jika semua buku di dunia bisa dibagikan seperti ini, maka toko Sun Fubai sudah lama tutup. Dia tidak keberatan menukarnya, tetapi barang-barang yang diambil oleh para petani keliling tidak terlalu berharga. Tak satu pun dari mereka menarik perhatiannya. Paling-paling, itu bernilai beberapa batu roh. Ini mungkin bukan karena mereka sengaja menyembunyikan sesuatu, tapi karena mereka memang miskin. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.